Oke, jadi hari ini kita bicara website untuk kepentingan bisnis. Itu ya. Tadi saya tanya, apa sih website itu? Untuk menyampaikan informasi. Apakah hanya itu yang Anda tahu tentang website? Anda pernah transaksi online? Buka apa itu? Shopee. Shopee itu bentuknya di komputer, HP, diketik shopee.com atau aplikasi, ya kan? Sebelum kenal aplikasi mobile, website duluan lahir. Tuh, ya kan? Ya. Anda bisa buka informasi tentang Universitas Brawijaya. Anda bisa buka informasi tentang pendaftaran mahasiswa. Dapat informasi, bahkan Anda bisa interaksi, Anda isi data. Tidak hanya Anda mendapatkan informasi, tapi juga Anda menyampaikan informasi. Jadi ada timbal balik di situ. Itu perkembangan. Artinya website ini suatu tampilan dalam bentuk apapun, ya kan? Entah itu lewat layar komputer atau lewat mobile Anda, ya, untuk melakukan yang namanya satu, mencari informasi, mengisi informasi, dan komunikasi. Itu ya, itu yang dimaksud dengan website sebetulnya. Jadi dengan perkembangan, ya, bahwa website ini menjadi media penghubung. Nah, menjadi media penghubung. Berarti kan komunikasi di situ untuk melakukan bisnis dalam organisasi, antar organisasi. Kalau kita bicara antar organisasi berarti bisnis itu bisnis dengan bisnis yang lain. Antar organisasi dan konsumen. Bisnis to customer. B2C. Istilah itu Anda di dunia bisnis harus tahu. B2B, B2C. Business to business, business to customer. Itu kan? Business to customer, apa yang Anda lakukan dengan mendaftar jadi mahasiswa di Universitas Brawijaya. Anda customer, tapi kita bukan organisasi bisnis, tapi organisasi biasa. Berarti di situ organisasi dengan konsumen. Nah, Anda mendapatkan informasi, Anda isi informasi, ada komunikasi, ada apa itu media penghubung di situ. Nah, penyebaran link broadband, ya kan? Jadi ada alamat-alamat yang disebut dengan link. Link itu kalau di bahasa artikan di Indonesia kan sebagai hubungan, ya kan? Ya, itu. Dengan broadband, dengan wadah internet, entah menggunakan komputer atau media-media yang lain, ya, bisa disampaikan ide-ide baru, ya, yang masuk dalam penggunaan web. Nah, kalau kita bicara organisasi bisnis, ini ada produk baru disampaikan ke konsumen, ada produk baru disampaikan ke bisnis lain yang membutuhkan, ya, untuk perdagangan dan perkembangannya terus berkembang karena ide itu tidak bisa berhenti, ya kan? Akan berkembang terus produk ini, bagaimana produk ini tetap, ya, berinovasi dan disukai oleh konsumen atau organisasi lain itu sepanjang waktu. Nah, masuknya ide-ide itu, produk-produk baru itu, ya kalau nggak disampaikan ya nggak bisa, kita konsumen tidak akan tahu bahwa oh ini loh ada varian baru, oh ini loh ada produk yang memang ya memang mempunyai keunggulan lebih itu, ya, semacam itu. Oke. Nah, hal ini disampaikan melalui website itu, memudahkan konsumen untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru. Oke. Kita bicara teknologinya dari website. Ada istilah yang dinamakan HTTP.
Kalau kita bicara link di atasnya itu http atau // apa alamat internetnya. Nah, HTTP itu ada kepanjangannya high text protokol atau apalah. Nah, itu ya saya lupa itu ya. Di bawah protokol ini setiap web server web ditunjuk ya uniform ditunjuk URL-nya. Ya, URL itu alamatnya. URL itu singkatan Uniform Resource Locator. Locator kan lokasi alamatnya. Ya. Makanya semester kemarin saya ajarkan membuat website, saya minta URL-nya kan. Nah, alamat itu. Jadi kalau orang mau berkunjung, konsumen mau berkunjung ke websitenya bisnis, mau transaksi di Shopee, ya silakan install aplikasinya. Kalau nggak ada aplikasinya, ya nggak ada mobile phone, hanya ada laptop, kita harus pakai apa? Website. Itu meskipun sekarang sudah ada Play Store-nya dan lain-lainnya, Microsoft Store-nya, ya kan? Nah itu kita buka website aja, tidak mengurangi yang namanya space hard disk kita. Itu lebih simpel. Ya, kalau kita install kan makan hard disk ya, makan space storage kita kan. Ya, tapi kalau dengan website kita tidak memakan storage kita. Kita pun bisa melakukan transaksi, entah itu Shopee, Bukalapak, semua ada semua di situ di website. Dia punya alamat website, gitu ya. Alamat itu dinamakan URL, itu yang di dalamnya ada HTTP, high text, T-nya saya lupa, P-nya protokol. Nah, itu saya yang lupa itu ya kan. Alamat yang unik untuk sebuah situs web, alamat ya, atau bisa dikatakan juga alamat IP. Nah, sebetulnya alamat internet itu diawali dengan yang namanya IP, Internet Protocol. Ya, berbentuk angka, nomor-nomor. Tapi kalau orang disuruh menghafalkan nomor-nomor yang begitu banyaknya, biasanya nomor itu digunakan di mobile phone, bukan di komputer. Nah, makalah dibuat yang namanya URL itu. Diganti nomor itu, di-convert di situ istilahnya. Ya, tapi kalau ditelusuri dia punya IP sendiri. Ya, yang dimasukkan, diberikan ke dalam situs. Nah, ada lagi istilah situs. Ini kemarin saya membimbing salah satu mahasiswa skripsi, ya, dia concern ke pemasaran, bicara situs. Apa sih situs itu? Orang mengatakan situs ini hampir sama dengan website. Tapi kok pakai istilah situs? Coba kalau ada kata-kata situs purbakala, apakah itu website? Situs itu tempat. Nah, ya kan? Tempat ada dua macam, tempat yang secara real semacam ini atau tempat secara digital di dalam komputer. Nah, kalau yang dalam komputer, situs yang dalam bentuk digital itu adalah website. Anda mau beli sesuatu ke Matahari Department Store, silakan datang ke Matahari. Ada tempatnya, situsnya di situ. Ya kan, tempatnya di situ. Tapi kalau Anda melakukan transaksi online, mau beli sesuatu di matahari.com, mataharimall.com atau apa saya lupa alamatnya, silakan itu secara digital. Berarti buka website. Itu ya. Ya, jadi situs itu memang istilah lain, padanan katanya dari istilah website. Cuma website itu yang berbasis digital. Kalau memang tidak berbasis digital ya adalah tempat. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Lalu ada HTML atau XML. HTML adalah bahasa pemrograman yang paling umum. Jadi di sini kita bicara evolusi bahasa pemrograman, bahasa komputer. Ya, itu mulai dari nanti mungkin di pertemuan berapa kita bicara lahirnya bahasa dulu tahun berapa, 70-an atau 60-an, nanti sampai dengan yang sekarang mungkin sudah pernah ya atau belum. Oh, belum ya. Di software itu kalau nggak salah ada, benar ya? Ya, evolusi itu nah itu di materi software bisnis. Nah, itu software untuk keperluan bisnis itu ada evolusinya itu. Ya, sampai yang terakhir adalah bagaimana menyikapi bahasa kita, yaitu human language. Ya, komputer harus memahami bahasa kita. Entah itu dengan gerakan atau apa, terserah. Nah, semua itu terkode ke yang namanya HTML dan XML.
Kalau kita bicara HTML, informasinya hanya satu arah. Kita menyampaikan bahasa-bahasanya itu ya, lalu kita sampaikan informasi satu arah itu hanya dilihat oleh konsumen nggak bisa ngapa-ngapain. Itu seperti yang Anda definisikan tadi bahwa website itu hanya untuk mencari informasi. Nah, itu HTML. Tapi kalau XML, nah di sini bisa dua arah. Dua arah berarti Anda memberikan suatu informasi juga, entah itu Anda mengisikan data, mengisikan apa yang disampaikan ke dalam website atau situs online-nya, situs digitalnya itu. Ya. Nah, kalau Anda sudah sampaikan sesuatu di situ, harus disimpan oleh website. Muncullah istilah database. Nah, jadi XML ini kode-kode bahasa pemrograman ya yang umum juga yang digunakan untuk menyimpan data dari hasil komunikasi. Itu ya. Informasi lain dalam web browser web itu menentukan tampilan lokasi teks. Nah, jadi kan kode-kode yang nanti teksnya diletakkan di mana, gambarnya di mana, animasinya di mana, elemennya bagaimana. Nah, itu ya kan. Sedangkan XML Extendable Markup Language merupakan penciptaan jenis ya, jadi berbagai jenis data hubungannya dengan ada penyimpanan data. Semua membutuhkan perangkat yang namanya server untuk menyimpan. Ya, informasi kita simpan di server, diakses berarti pakai HTML. Kalau pakai XML tetap kita simpan di server, Anda bisa input informasi. Nah, tidak hanya yang punya situs web, tapi juga Anda selaku konsumen atau organisasi lain bisa melakukan input informasi atau data. Ya. Ini jenis bahasa-bahasanya ini. Nah, bukan ilmu kita sebetulnya. Anda setidaknya tahu bahwa kalau menggunakan database ada nyimpen data pakailah XML. Anda bisa perintah orang-orang yang bekerja di bidang website atau programmer atau website administrator, nah semacam itu. Ya, itu. Ini gimana kalau orang mau nyimpen datanya ini? Nah, itu gimana? Silakan pakai XML. Jangan pelajari bagaimana kode-kode ini. Pusing, bukan ilmu Anda. Ini ilmunya anak-anak MI, TI, nah, semacam Filkom yang kampusnya di seberang itu, semacam itu. Ya. Kalau di administrasi bisnis, ilmunya apa? Manajemen dan kepemimpinan organisasi. Kita hanya perintah-perintah. Gitu. Bisa buat semacam ini, bisa buat semacam ini. Namun kalau Anda membutuhkan hanya yang penting konsumen tahu, silakan pakai yang HTML code. Ya, jangan dibaca pusing. Lalu ada file transfer. Nah, file transfer ini bentuknya seperti kalau Anda mau buka file di komputer. Mau buka file di komputer. Kan cari filenya di mana? Di My Document. Lalu di My Document, di folder kuliah. Kuliah semester berapa, mata kuliah apa, folder-foldernya ada. Nah, file transfer itu semacam itu, namun berbasis website. Gitu. Jadi tempat website untuk menyimpan file-file yang bisa Anda download. Gitu. Yang membuat siapa? Yang membuat websitenya. Nah, itu. Ya kan? Itu file transfer. Mungkin di website vokasi ada, atau di website tempat saya fakultas via itu ada file transfernya. Di mana mahasiswa kalau membutuhkan layanan, ini formulirnya Anda bisa download. Itu file transfer. Oke. Jadi transmisi file dari komputer satu ke komputer yang lain. File ditransmisikan dapat dari jenis apapun, teks, gambar, animasi, atau bentuknya seperti Windows Explorer, namun punya URL sendiri, ya file transfernya itu. Lalu ada RSS, Read Site Summary, ya, adalah keluarga dari XML. Jadi ada penyimpanan datanya di situ, ada penyimpanan informasi yang memungkinkan download otomatis konten seperti berita. Nah, kalau yang pernah Anda buka detik.com,
Ya, lalu buka apalagi kompas.com, ya CNN.id yang Indonesia, CNN.com yang internasional, begitu seterusnya. Dia teknologinya menggunakan RSS ini. Ya, berita olahraga, informasi yang lain yang menarik khusus untuk pengguna. Nah, ada penyimpanan datanya di situ, namun tidak sebesar yang namanya XML. Makanya hampir sama, masih satu keluarga dengan XML. Nyimpen datanya dalam bentuk apa? Komentar. Itu, oh, ada berita ini, lalu pasti di bawahnya bagaimana komentar pembaca. Oh, kapok kok sampo sudah diadili. Nah, sedang proses pengadilan. Silakan tuh komentar, diperbolehkan Anda. Itu website yang resmi, ya kan? Itu website yang resmi. Tapi kalau Anda mengkomentari sesuatu di website yang tidak resmi melalui media sosial, Anda bisa kena undang-undang transaksi dan informasi transaksi elektronik ITE. Dulu pernah kan saya minta buat itu kan, yang summary itu kan, nah, ringkasan dari itu. Jadi kalau situs resmi silahkan di mana situs resmi ya, di dalam berita atau apa. Yang nggak boleh sembarangan diposting asal lewat sini di media sosial. Nah, apa vokasi itu, apa Brawijaya itu, ya hujan terus loh, apa hubungannya gitu. 2 hari hujan kok tanyanya UB, ya kan, emangnya pawang. Nah, itu sehingga banyak yang izin sakitnya tadi ya. Itu saya curiga karena hujan-hujan itu, ya kan, lama nggak hujan-hujan ya. Itu contoh sederhana. Anda memberikan informasi melalui media sosial, entah itu website apapun yang tidak resmi, tapi akan membuat suatu kerugian. Nah, yang terpenting di situ, kalau memang ada unsur kerugian dari organisasi di tempat yang tidak resmi, Anda bisa kena undang-undang ITE. Banyak sekali itu. Kasus kemarin yang terakhir apa? Roy Suryo yang merubah apa? Itu Candi Borobudur menjadi gambar Jokowi, ya kan? Nah, itu dia menggunakan situs terserah di media sosial atau website apa terserah. Tapi yang dipermasalahkan adalah apa? Gambarnya itu. Kalau gambarnya itu dia gambar sendiri, disimpan di komputer sendiri, urusannya tidak dipublish. Tapi karena ini sudah dipublish, ya kan, diinformasikan ke layak publik, ya Anda harus tanggung jawab yang klik publish di situ, ya. Ada kerugian, ya, ada kerugian, pencemaran nama baik, itu kerugian. Ya. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi RSS ini bisa digunakan untuk media berita-berita. Selalu ada tempat menyimpan data dalam bentuk apa? Komentar yang Anda baca setelah baca berita di bawahnya itu. Ya. Sudah baca berita hari ini? Belum ya, itu. Sudah terakhir Anda baca berita kapan? Tadi malam. Lewat media apa? Hah? Yang keras apa? Instagram. Instagram memang ada beritanya. Ada apa? Oh. Pertanyaan saya, kapan terakhir Anda buka bisnis.com? Bisnis. Ya. Tuh. Ya, itu. Kalau saya tanya kapan terakhir Anda buka websitenya UB? Belum pernah ngaku, tapi masuk tiap kali di ini situs UB kan, tempat, ya kan. Tapi secara digitalnya adalah websitenya UB. Apa alamatnya? Aduh, URL-nya apa? Aduh, tak teleponnya Pak. Mas Rektor tak teleponnya ini, malu saya. Mintanya dipanggil Mas Rektor, rektor kita, karena masih muda, 3 tahun di atas saya. Nah, mau saya teleponkan Mas Rektornya. Apa alamatnya UB?
w.ac.id. Kita bicara website munculnya jalan veteran. Iya. Sudah. Ya. Blog sudah Anda buat. Jangan ditambahi go. Astagfirullah. Blog. Kalau di teknologinya Google ada Blogspot. Ya, kemarin Anda buat teknologinya, platformnya apa? Yang semester kemarin. WordPress. Nah, itu. Apa mau saya jadikan tugas lagi nih websitenya ini? Isi website. Ayo, 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 ayo. Rumahnya sudah jadi hantu. Kosong. Terakhir kapan Anda sampaikan informasi? Tidak ada informasi yang disampaikan. Karena Anda belum bergerak di organisasi. Organisasi Anda tidak dikenal kalau tidak disampaikan, menyampaikan informasi. Entah itu langsung atau menggunakan media digital. Kapan majunya organisasi? Tidak dapat keuntungan. Ini ada produk tapi disimpan. Di sini punya keahlian organisasinya di bidang jasa, tapi nggak disampaikan, dipromosikan. Nah, itu. Website ini media semacam itu. Ya. Saya lanjut kembali ke blog. Ya. Adalah halaman web yang mengundang peselancar. Nah, ada istilah peselancar. Apa itu peselancar itu? Yang di laut-laut itu loh Pak, itu ya. Oh. Surfing memang bahasa Inggrisnya. Nah, ya. Jadi peselancar itu orang yang mengeksplor website, yang membuka website. Istilah-istilah itu harus Anda tahu. Ini memang saya artikan pakai bahasa Indonesia, peselancar. Bahasa Inggris umumnya ya bahasa Inggris, surfing. Nah, semacam itu. Ya. Dianggap istilah peselancar itu karena dia di laut kan. Realnya kan orang naik papan di laut, nah ya mengarungi laut. Ini mengarungi website, istilahnya semacam itu. Ya, seperti kemarin kita bicara filosofi jaring, ya kan muncul yang nama jaringan, web. Nah, web itu adalah istilahnya dari jaring. Nah, itu Anda harus tahu semacam itu, ya. Oke. Jadi peselancar untuk memasukkan pendapat. Nah, memasukkan pendapat, karya artistik. Nah, berarti Anda bisa menyampaikan informasi lalu dikomentari. Jadi website Anda kemarin yang pakai WordPress yang saya ajarkan ya dengan versinya blog itu bisa dikomentari oleh yang membaca. Nah, pertanyaannya ini resmi atau tidak? Resmi. Website Anda resmi, tapi bukan website organisasi. Itu. Sehingga Anda jika membuat suatu informasi, menyampaikan informasi yang ada unsur yang merugikan di dalam website Anda, itu adalah tanggung jawab pribadi Anda. Ataupun organisasi memang, lalu menyampaikan informasi yang menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian organisasi lain atau orang lain, itu tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Intinya adalah ada kerugian atau tidak. Ada yang dirugikan atau tidak. Kalau kerugian bisa dikatakan material. Itu. Dirugikan bisa dalam arti material dan bisa harga diri. Itu harus diperhatikan. Ya. Jadi blog atau website blog, ya kalau saya bilangnya website blog, ya URL yang kemarin Anda buat itu bisa dikomentari. Ya. Bahkan website UB itu yang menggunakan WordPress, platformnya website UB itu. Semua website vokasi ini pun juga menggunakan platformnya WordPress. Pasti ada komentar, bisa dikomentari di bawahnya.
Itu dan bisa ditutup kalau memang website sudah ini nggak perlu dikomentari karena ini adalah informasi untuk mahasiswa ya sudah. Tapi untuk yang berita-berita biasanya dibuka untuk media komentarnya, ya kan? Lalu ada wiki, wiki yang Anda kenal, Wikipedia itu, wiki-wiki lainnya, UB pun punya wiki, ya, saya lupa alamatnya ada. Nah, tapi jenis website wiki ini berbeda, ya kan? Aplikasi web ini memungkinkan pengguna untuk menambah, mengedit konten halaman web. Berarti Anda juga bisa merubah isi dari website. Itu wiki. Oleh karena itu, di dalam karya ilmiah yang literaturnya atau referensi yang menggunakan Wikipedia itu tidak diperbolehkan. Karena orang lain pun bisa merubah. Bukan ahlinya yang membuat. Nah, itu. Ya. Kalau diharapkan sih yang merubah itu adalah merubah yang sesuai dengan fakta. Oh, bahwa ini adalah ini. Nah, bisa definisi itu wiki. Lalu podcast. Nah, ini yang sering ya kan di podcast buat video podcast. Nah, itu. Lalu ada juga yang menyesatkan. Ya, itu Baim itu, masih ingat kasusnya itu. Ya, menipu kan akhirnya kan membuat rame ya kan bahwa oh kejadian ini sebetulnya nggak boleh dibuat main apalagi dengan aparat hukum. Silakan podcast ya kan dengan situs yang resmi, masukkan di YouTube, masukkan buat channel di YouTube terserah. Ya, podcasting itu. Itu ya kan. Oke, itu ya podcast ya Anda tahu ya. Ya. Tuh. Sudah, kita lanjutkan. Instant messaging. Nah, ini juga website ya, munculkan informasi bahwa ujian Anda via VLM. Nah, di grup WhatsApp grup. Nah, itu instant messaging. Banyak sekali platformnya ya kan. Dulu dikenal yang namanya mobile phone itu instant messaging-nya pakai SMS. Lalu ada BlackBerry Messenger, ada Yahoo Messenger, itu yang umum yang awal-awal dulu. Sekarang banyak sekali WhatsApp, ya kan di Line juga ada, di mini lainnya juga ada, lain banyak platform yang bisa digunakan. Artinya di situ real time, ya kan? Interaksi online bisa dilakukan secara real time. Oke, bisa dibaca sendiri itu. Karena real time, jadi bisa kita tukar informasi secara langsung. Ya, mungkin yang terlambat tadi, Anda temennya WA, Pak Saiful udah masuk. Ya, tuh, cepetan datang, OTW, gitu. Perjalanan ke Malang, ya Malang sama ini gede ini, jalanannya lewat mana-mana, gitu ya. Tuh. Jadi langsung interaksinya. Ya. Lalu ada cookies. Nah, istilah lagi, kalau kita perhatikan cookies di sini ya namanya cracker, bisa kudapan ya kan, cemilan bahasa Jawanya ya kan, itu cookies itu. Nah, tapi kalau di teknologi beda lagi, di mana serangkaian teks ini disimpan pada komputer ya, oleh situs yang Anda kunjungi. Di web browser sudah ada cookiesnya seperti history, itu cookies itu. Menyimpan pengaturan prevensi. Nah, cookies itu juga mengatur situ. Ada situs-situs yang tidak boleh kita buka, blokir, itu bisa kita atur sendiri. Ya. Lalu bahasa yang digunakan, kadang kita ada kan website bahasa Inggris, saya ganti dengan bahasa Indonesia semua, kan ada itu, ya kan? Fitur itu cookies juga itu sesuai dengan lokasi, ya kan? Ya. Lalu ada proprietary teknologi, ya, satu milik intelektual dari pengembangan dan tidak bebas untuk semua untuk menggunakannya. Nah, proprietary ini contohnya website
institusi yang memang masuknya harus login. Nah, itu ya. Contohnya kalau Anda ingin menggunakan website atau mobile banking, nah itu kan harus login dulu, interaksi dulu, sampaikan identitas Anda dulu bahwa benar ini Anda yang akan melakukan transaksi. Tidak semua boleh. Itu ya. Ada internet banking, mobile banking. Nah, internet banking ya lewat websitenya, lalu kita masukkan ini saya benar atau saya sampai dengan itu tadi ada identitas I'm not robot, itu pun juga sebetulnya proprietary teknologi. Atau Anda kalau masuk Siam ada centangnya I'm not robot nggak? Ada sekarang ya. Nah itu dulunya kan nggak ada, ya kan? Kadang-kala I'm not robot setelah dicentang itu lalu milih mana yang trotoar, mana itu masih tidak dipercayai Anda itu. Ya. Artinya di situ bahwa tidak semua bebas untuk masuk. Yang punya akun dan dipercaya itu yang bisa masuk. Apalagi hubungannya dengan transaksi keuangan, ya. Kembali ke awal lagi tadi. Nah, ada istilah B2B trading. Nah, tadi ya kan yang saya sampaikan bahwa bisnis to bisnis, perdagangan tidak hanya antar perusahaan dengan konsumen, tapi juga perusahaan dengan perusahaan yang lain. Gitu. Di sini konsumen tidak terlibat di sini. Ya. Untuk apa contohnya? Dalam teknologi web, yaitu membuat iklanan, ya, lalu menyampaikan pertukaran barang dan jasa, itu perdagangan bisnis terhadap bisnis, ya kan? Aliansi bisnis secara online, ya. Kita bisa melakukan via salah satu websitenya instant messaging. Oke. Ini bis sudah sampai di Kota Malang, sudah pagi. Ini mungkin saya bawa turis dari luar kota. Hotel sudah siap, nanti siang check-in, makan pagi di mana. Nah, kita bangun aliansi dengan instant messaging, komunikasi. B2C, business to customer. Bisnis atau transaksi yang dilakukan perusahaan dengan konsumen. Ya, bisa e-tailing, ya kan, pembayaran secara elektronik, content provider, kita daftar ya selaku konsumen untuk layanan internet, ya, bill payment, m-commerce, seperti yang Anda sampaikan tadi di Lazada, di Shopee. Nah, itu e-commerce semua. Meskipun menggunakan aplikasi, ya kan? Aplikasi ini tidak install di sini, tapi Anda aplikasi ini yang menghubungkan membuat suatu website di aplikasi tertentu. Sebetulnya di situ. Anda bisa transaksi, jadi aplikasi itu hanya sebatas pintunya aja, sebetulnya. Dalamnya ada website. Meskipun tidak menggunakan web browser, tidak harus diketik yang namanya shopee.com. Jadi pintunya, aplikasi itu hanya sebatas pintu. Transaksinya tetap menggunakan website. Ini kan digital. Bagaimana membangun website? Menggunakan server atau hosting service, ya kan? Kalau kita punya servernya sendiri, kemarin di fakultas saya pengadaan server, ya, miliar, itu 1/4 miliar. Ngomongnya miliar, ya kan? Tapi ternyata 1/4 miliar. Berapa itu? 250, hampir 250 juta server itu. Tempatnya untuk apa? Nyimpen data website kita dan juga mengatur yang namanya berapa yang bisa mengakses website kita. Itu masih server, ya kan, jenis komputernya itu.
Web hosting service. Nah, istilah kita ada domain, alamatnya, hostingnya bagaimana, ya kan? Kapasitas webnya itu harus diperhatikan. Kalau memang XML itu memakan kapasitas yang lebih besar karena ada penyimpanan data, transaksi, informasi dan lain-lainnya itu. Tapi kalau hanya sebatas HTML, nah, markup language-nya high text, HTML high text markup language itu hanya sebatas satu arah informasinya, ya informasi itu aja biasanya. Dan kebutuhan untuk bisnis lainnya dan konsumen. Kita pakai yang bagaimana jenis websitenya? Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, dibutuhkan server kapasitas. Website yang baik, yang sukses, terutama website bisnis, bukan website pribadi. Ya. Jadi bagaimana targetnya itu right customer. Jadi customer yang memang membutuhkan. Ya, Udin. Ya. Oke. Customer yang membutuhkan. Ataupun customer boleh masuk ke websitenya, namun ya dia dapat informasinya, tidak transaksi. Mungkin suatu saat dia akan, oh di sini loh ada, kita bisa beli di toko ini. Jadi tujuan utamanya adalah memang benar ini untuk kebutuhan customer, right customer. Ya. Jadi customer membutuhkan produk atau jasa melalui penawaran yang berbasis web. Lalu berikutnya capture customer, menangkap customer. Website kok bisa menangkap? Nah, itu. Menangkap tadi menggunakan cookies, merekam data pribadi, perangkat lunak, ya kan? Atau ada teknologi CRM-nya, Customer Relationship Management, ya, untuk membuat profil customer secara elektronik. Bisnis butuh data customer. Namun sudah disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, artinya data customer itu harus dilindungi yang meminta data customer, yang menyimpan data customer. Tapi kalau dijual, Anda kena undang-undang itu. Ya, menjual data customer itu tidak boleh. Oke, resikonya di situ. Nah, untuk apa sih bisnis membutuhkan data customer? Saya tanya. Anda ilmunya ilmu bisnis. Gitu. Untuk apa? Hah? Lebih mengenal. Setelah dikumpulkan datanya, untuk lebih mengenal gimana caranya? Ya ada interaksi. Ya kan? Customer ulang tahun, disampaikan ada telepon dari banknya, lalu diucapkan selamat ulang tahun, Bapak ini, karena dia customer. Merasa diperhatikan customer itu. Kalau customer diperhatikan, senang. Dia tidak akan pindah ke produk yang lain. Itu. Ya, istrinya ulang tahun, loh kok tahu istri saya ulang tahun, ditelepon. Nah, ujung-ujungnya adalah ini ada produk ini, nah. Tapi diperhatikan dulu, nggak masalah. Itu baik itu. Ya, itu tujuannya di situ, mengembangkan bisnisnya. Setelah diinformasikan, di openi yang namanya customer, dia akan bercerita customer ke orang lain, menularkan istilah itu dinamakan pemasaran apa word of mouth. Nah, kata-kata yang disampaikan dari mulut ke orang lain. Bisnis tidak perlu melakukan promosi secara langsung, tapi customer membantu sektor bisnis melakukan promosi. Itu tujuan kenapa kok bisnis harus ngopeni customer. Ya, mengcapture customer, merekam datanya. Ya, namun ingat, data itu tidak boleh dijual, dibuka, apalagi diberikan. Jadi dijual untuk keuntungan, diberikan aja nggak boleh. Harus kita lindungi. Personalize to service.
Ya, layanan personal dalam website customer service. Kadangkala itu customer ingin tahu transaksi, mungkin Anda lewat apa tadi, Shopee tadi. Barang saya sampai di mana sih? Anda kan cari tahu kan? Ya, layanan servisnya bagaimana? Shopee itu di situ. Oh, ini bisa di-track. Oh, sudah jasa pengiriman. Nah, estimasi datang tanggal sekian. Ada kan informasi itu. Itulah layanan. Ya, disarankan dibuka, kalau sudah pakai datang dibuka, divideokan. Nah, kalau memang barang tidak sesuai, Anda bisa komplain, bisa return, ya kan, kembali barangnya, itu servis. Semua diatur di website. Nggak perlu Anda datang ke gudangnya Shopee mana Jakarta, tak kembalikan, nah, hanya sebatas beli apa itu, spidol. Saya mintanya warna biru kasih hitam, protes. Itu contoh sederhana. Ya. Shorten the business cycle. Dan kita dapatkan barang itu lebih cepat. Ya, tergantung yang namanya jasa pengirimannya, kalau memang barang itu ada, daripada kita beli barang tidak menggunakan media online atau direct selling, beli barangnya langsung, beli barangnya itu. Kalau online sharing berbeda. Coba lebih cepat yang mana? Lebih aman yang mana? Jadi bisnis cycle-nya itu lebih pendek, ya, lebih short. Ya, nggak perlu datang ini lalu diterima oleh penyalur lagi diterima oleh penyalur lagi, sehingga barang jatuhnya lebih mahal di tangan konsumen. Tapi kalau dengan online bisa langsung dari gudangnya dikirim, jasa pengiriman berapa, nah kadang free ongkir yang dicari itu, ya kan, nah sehingga jatuhnya lebih murah. Tuh contohnya. Jadi bisnis cycle itu perjalanan bisnisnya, apa, proses bisnisnya, bagaimana produk itu dihasilkan sampai dengan di tangan konsumen itu, ya kan, bisa lebih pendek, lebih cepat alurnya. Let customer help themselves. Ini seperti yang tadi, service tadi itu. Ya kan? Oh, layanannya servis ini ada, Purna jualnya gini-gini. Tapi kalau yang dimaksud dengan help themselves itu tadi mencari informasi barang saya itu sampai di mana. Nah, itu. Jadi kok nggak datang-datang sih barangnya? Jadi dia mencari sendiri, ya kan? Prosesnya di mana? Oh, sudah sampai di pelabuhan di mana kalau itu barang ekspor, ya, atau barang impor. Nah, semacam itu. Ya, oh, sedang di imigrasi, sedang di itu, ya kan, di kan barang dari luar kan harus masuk ke imigrasi dulu di situ. Bea cukai, di situ barang ini diperbolehkan masuk atau tidak. Itu yang biasanya makan waktu lama. Jadi bisa mencari sendiri informasinya. Pelanggan bisa menjalankan aplikasi websitenya sendiri. Be proaktif di komoditas, ya kan, mengharapkan pelanggan untuk mengunjungi situs web berkali-kali, nah, setiap kali selama dibutuhkan. Sudah beli di Shopee, wis enak, ganti ke Bukalapak. Tapi Anda biasanya mencari perbandingan harga di situ, ya kan? Nah itu, oh yang paling murah yang mana? Oh ini ada ongkos kirimnya gratis, Tokopedia. Oke, kita pakai Tokopedia terus. Nah, akhirnya itu di proaktifnya itu. Aktif Anda cari informasi di website-website. Nah, untuk komoditas apapun yang Anda butuhkan. Jadi di situ muncullah pasar yang kompetitif, persaingan pasar. Anda yang menentukan mana yang cocok sesuai dengan kepentingan Anda. Aktifnya di situ, komoditasnya Anda cari pasar yang cocok. Ya, itulah website. Ya, e-commerce is very commerce.
mudah transaksinya. Tidak perlu bawa uang, yes. Semua kebutuhan dipesan secara online. Ya. Hujan-hujan gini, akhirnya, waduh saya belum makan. Apa? Shopee Food, GoFood, GrabFood, manfaatkan online. Ya. Tuh. Ini tugas Anda. Halamannya tolong tidak diperhatikan. Ya, mungkin halamannya di bukunya berbeda, tapi Anda buka di chapter 8. Chapter 8 ya. Gitu.